Saya kira ini sangat pakar lah, sangat pakem lah orang-orang Pertamina, ya kan? Jadi memang perlu ditanyakan kenapa, ada apa ya, kalau saya mau katakan ada apa ya di Pertamina, ya kan? Tidak ada, saya mau bicara bahwa di sini ada politisnya, nggak ada. Saya dari segi betul-betul dari keamanan, ya, keamanan, artinya itu safety, security, ya, dan pengaruh lingkungan. Saya tidak melihat karena ada masyarakat, tapi saya hanya betul-betul melihat dari safety. Safety artinya itu kan security, ya, artinya keamanan dan keamanan daripada suatu memang sangat mudah terbakar, sangat mudah meledak. Nah, Pertamina ini setahu saya sudah punya standar yang sangat ketat. Ada golden rule-nya. Ada golden rule yang dimiliki oleh Pertamina. Dengan menerapkan ini betul-betul golden rule ini, saya akan yakin tidak akan terjadi baik insiden yang tidak membahayakan jiwa manusia maupun eksiden yang bisa ke fatality. Artinya meninggal. Nah, apa itu golden rules-nya? Singkat sekali tapi sangat besar maknanya. Pertamina punya namanya PIP, patuh. Patuh ini apa dari Pertamina? Harus mengikuti yang namanya SOP. SOP itu apa? Harus tahu, ya, harus tahu equipment ini kerjanya bagaimana, terus bahayanya apa, kalau tidak diikuti SOP-nya bisa menimbulkan bahaya. Nah, kemudian ada namanya di patuh ini JSA, ya kan? Ada namanya JSA. Nah, JSA juga ini sangat memberikan pemahaman kepada pelaksana di lapangan supaya analisis terhadap job, ya, job yang dilakukan ini kan JSA ini kan ini harus betul-betul dilakukan. Nah, menurut saya dengan hal seperti yang patuh tadi ini sudah sangat bagus. Kemudian apa I-nya, PIP tadi? I-nya ini intervensi. Jadi kalau mulai dari level bawah, floor, kalau dia melihat ada yang bisa berbahaya, dia bisa melakukan tindakan, memberikan peringatan, kalau perlu jangan dikerjakan, itu stop, ya kan, namanya stop working authority diberikan kepada seluruh pekerja, baik yang pekerja bawah sampai ke atas. Nah, kalau ini dijalankan, saya kira kemungkinan besar tidak akan bisa menimbulkan insiden maupun eksiden sampai meledak. Kemudian yang terakhir namanya peduli. Peduli ini kita masing-masing pekerja, ya, itu sudah punya job description-nya, ada pekerjaan, tapi tidak juga mereka kalau melihat temannya ada yang melakukan yang berbahaya, dia juga boleh menukan, ya kan, memperingatkan, jangan dilakukan ini karena ini berbahaya, sebaiknya jangan. Ini juga peduli di antara para pekerja terhadap sesamanya, jangan karena jobnya saja, wah saya nggak mau misalnya nih, saya nggak mau ngurusin pekerjaan, nggak bisa juga. Job masing-masing ada, tapi kan kalau ada yang berbahaya, temennya melakukan, ya, ada sesuatu misalnya near miss misalnya, ya harus diingatkan karena near miss ini bisa menjadikan kecelakaan. Dia harus peduli juga sesama temennya, ya, tidak karena dia enggak, saya nggak mau, enggak. Nah, itu makanya golden rules dari Pertamina ini sangat ketat. Detailnya banyak, panjang detailnya kalau mau dijelaskan. Tapi ini kan saya hanya menyampaikan yang poin utamanya.
itu bahwa pasti ada yang dilanggar. Ada yang ya tadi itu ya tidak patuh. Yang P-nya tadi PIP kan tidak patuh. Kalau dia lihat SOP-nya itu, dia baca SOP-nya tidak akan mungkin. Ya kan? Karena biasanya hal-hal yang menimbulkan panas, sumber panas ini sudah diprotek, sangat diprotek. Keras. Nah, ini nggak boleh sembarang. Siapapun nggak boleh mendekat ke situ kecuali karyawan ataupun orang-orang yang sudah diberi wewenang dan punya license lah untuk bisa memasuki area-area yang berbahaya. Jadi saya kira di sini ada hal yang tidak dipatuhi, ya kan? Dan biasanya itu berlapis. Di Pertamina itu berlapis pengawasannya. Mulai bawah itu kalau nggak salah sampai 5 lapis pengawasannya. Dari yang misalnya krunya ataupun karyawan yang bekerja di situ, ada pengawasnya di atasnya. Kemudian ada leadernya lagi. Kemudian ada supervisornya. Dan ini kemungkinan besar itu tidak akan, ya namanya ya, kita memang harus memprotek ini kan, dan ini harus dipatuhi. Kan kapan ini tidak dijalankan, pasti akan berbahaya. Pasti akan berbahaya. Nah, ini yang menurut saya ya, tidak melihat polemik karena masyarakat atau gimana, tapi saya kira ini ada kelalaian. Ada yang tidak dipatuhi. Jadi memang harus apakah kementerian ya, ataukah kalau perlu mungkin ya tidak hanya menteri, presiden pun juga harus melihat ini suatu, karena ini aset kita yang besar. Pertamina ini kan perusahaan migas kita yang terbesar, bukan hanya di Indonesia tapi internasional melihatnya. Nah, kalau begini pengamanannya kayak begini kan, wah kok gampang sekali. Gampang sekali, padahal menurut saya SOP ya, PIP-nya itu Golden Rules Pertamina itu kita tahu persis. Orang kecelakaan saja nggak mati, wah sudah di stop. Pasti di stop pekerjaan. Jangan lakukan. Ya kan? Kalau perlu harus ada mitigasi dulu. Pelajari semua segala macam, baru mulai lagi. Nah, ini saya nggak habis pikir ya, kalau kita sebagai kayak saya yang memang pelaku dan selalu melakukan briefing ya terhadap pentingnya SOP daripada safety ya, artinya keamanan, security ya kan, dan lingkungan ya kan, itu kan K3LA ini kan memang sudah sangat ketat, tidak ada toleransi bahwa safety itu number one. Nah, kalau dia number one, mestinya dia mengerti bahwa nggak boleh ada yang tidak dilaksanakan, tidak dipatuhi, ya kan? Yang tadi itu. Kan namanya keselamatan ya, keselamatan, keamanan kan harus diterapkan tadi itu. Bahwa kalau itu memang ada di sekitar itu, kan nggak boleh. Wajiblah menurut saya Pertamina mencari jalan keluar bagaimana supaya daerah yang memang ini diproteksi dan berbahaya ini sudah dibuatkan ringnya, ring 1, ring 2, ring 3. Contoh lah kalau misalnya kayak pabrik ya, pabrik bahan peledak, lihat aja proteksi dia. Ya ada ring 1 ini udah nggak boleh lagi sembarang. Ring 2 juga sudah orang tertentu. Dan ring 3 ya boleh lah, tapi itu kan jaraknya tuh bisa sampai 100 meter. Ya. Nah, apalagi ini kan objek vital. Ini kan objek vital. Kok bisa gitu loh. Dan menurut saya ya ini harus introspeksi lah. Tidak boleh kita bawa masyarakat kalau tidak diedukasi atau dipindahkan, karena ini kan memang berbahaya, radiusnya kan juga
tubuh riskan, ya kenapa dibiarkan, ya kan? Nah, itulah yang saya akan sampaikan bahwa memang sangat penting, ya kan, jarak-jarak aman ini terhadap pusat-pusat tempat-tempat vital, ya. Saya kira ini sangat pakar lah, sangat pakem lah orang-orang Pertamina, ya kan. Jadi memang perlu ditanyakan kenapa, ada apa, ya kalau saya mau katakan ada apa, ya di Pertamina, ya kan. Tidak ada, saya mau bicara bahwa di sini ada politisnya, nggak ada. Saya dari segi betul-betul dari keamanan, ya, keamanan artinya itu safety, security, ya, dan pengaruh lingkungan. Nah, ini sebenarnya sebelum-sebelumnya sudah harus. Sekarang ini karena sudah ada fatality, artinya meninggal. Nah, inilah akibatnya kalau yang sebelum-sebelumnya itu tidak segera dilakukan perbaikan secara drastis, secara signifikan, dianggap biasa. Nah, sekarang baru ada yang meninggal, baru melihat bahwa wah ini ternyata nggak boleh main-main gitu. Ya, nah, jadi memang tanda tanya juga menurut saya kalau diikuti yang tadi saya sampaikan. Saya yakin ini nggak ada, tidak akan terjadi ini. Ya, tidak akan terjadi karena sesuatu musibah terjadi itu karena ya memang manusianya. Kira ya tadi itu memang harus segera dilakukan pembenahan, ya, pembenahan di internal Pertamina, terutama bagian orang-orang yang punya tanggung jawab terhadap objek vitalnya.